Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siang ini kita akan menggelar acara digital dengan tema artis target operasi narkoba. Itu juga ucapan selamat siang juga pada para narasumber, praktisi yang sudah hadir, para peserta sekalian yang sudah hadir di acara Talkshow Digital ini. Perkenalkan saya, Denny Dharmapala, selaku moderator acara Talkshow Digital ini. Pada siang ini kita akan membahas tentang tema yang menarik, ya, yang menjadi bahasan yang cukup viral ya di tengah masyarakat, yaitu artis target operasi narkoba. Sebelum memasuki materi pembahasan, mengenalkan saya dulu, aku moderator untuk memperkenalkan para narasumber kita yang hadir. Ini yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bapak Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Bidang Pencegahan BNN, Bapak Brigjen Polisi Dr. Andes Purwacahyoko, MC. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Bapak Purwo. Selanjutnya, narasumber kita juga ada dari kalangan pekerja seni, dari khususnya musik. Ini ada Mas Rian Eki Pradipta, atau lebih dikenal Rian Demasif. Ya, selamat siang, Mas Rian. Ya. Juga ada narasumber kita dari kalangan artis, khususnya pekerja seni peran, aktor. Wah, ini ada Mas Al-Aktur Mukhtar, atau lebih dikenal Mas Bucek Dip. Nah, selamat siang, Mas Bucek. Ada satu lagi narasumber kita, yaitu dari kalangan artis juga, dokter juga, dan juga membawa acara. Itu nanti ada Mbak Lula Kamal, ya, Mbak Lula Kamal. Namun saat ini masih dalam proses untuk bergabung dengan kita sambil menunggu. Namun demikian kita bisa langsung sekarang untuk memulai materi pembahasan kita. Sebagai pengantar, perkenalkan saya akan membacakan sedikit narasi tentang apa yang akan menjadi pokok bahasan kita, sehingga apa yang menjadi pokok utama bahasan bisa dapat dipahami oleh seluruh peserta. Artis target operasi narkoba. Upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak semudah membalik telapak tangan. Tidak bisa dilakukan aparat penegak hukum sendirian tanpa bantuan tangan. Indonesia saat ini termasuk salah satu dari negara-negara di dunia yang dilanda pandemi COVID yang menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup masyarakat, bangsa, dan negara. Entah sampai kapan situasi ini berakhir, harus kita hadapi. Seluruh energi dan perhatian masyarakat kita semua tertuju ke wabah COVID. Waspada COVID-19 di mana-mana, dan saat ini kita sedang memasuki era tatanan kehidupan baru atau new normal, di mana kita berupaya hidup normal di tengah-tengah COVID-19. Di tengah situasi ini, kita juga tidak boleh lengah dan harus selalu waspada terhadap wabah serius lainnya, yaitu ancaman bahaya narkoba yang selalu mengintai masyarakat, khususnya generasi muda. Mengapa? Sebagai ilustrasi bahwa data jumlah penyalahguna dan peredaran gelap narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dari hasil survei penelitian LIPI bersama BNN menyatakan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia tahun 2019 telah mencapai 1,8% atau sekitar 3,42 juta jiwa pada rentang usia 10 sampai 59 tahun.
Data tersebut juga menempatkan profesi pekerja sebagai mayoritas pelaku penyalahguna narkoba. Bicara pekerja, tentunya banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai lahan pekerjaan setiap orang. Ada yang sebagai pegawai pemerintah, abdi negara, pengusaha, karyawan swasta, politikus, wakil rakyat, akademisi, atlet, olahraga, termasuk pekerja seni. Juga banyak, baik seni musik, seni peran, dan yang lainnya. Nah, tema pokok kita kali ini adalah mencoba membahas fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi di mana para artis sebagai pekerja seni yang terlibat kasus narkoba. Kita bicara data dan fakta saja di tahun 2020 ini sudah terdapat beberapa artis yang tersandung permasalahan narkoba. Catatan di saya ada sekitar 12 orang. Dan yang terakhir ada baru masuk beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu. Kejadian yang sering berulang ini seolah menjadi indikasi bahwa narkoba bukanlah hal aneh di kalangan artis. Ada anggapan dengan pakaian narkoba seakan menjadi semacam gaya hidup yang justru menjadi konsumsi berita di masyarakat umum dan berdampak pada persepsi masyarakat terhadap profesi artis. Di mana pada titik tertentu bisa timbul opini bahwa dengan narkobalah menjadi jalan untuk ketenaran seseorang. Ini pendapat yang sangat berbahaya, namun bisa menjadi kenyataan bila sering berulang. Narkoba menjadi solusi persoalan hidup dan mengeliminir dampak bahaya yang diakibatkan. Salah satu hal yang juga patut menjadi perhatian adalah tudingan bahwa penegak hukum menggunakan ketenaran artis yang tersandung kasus narkoba untuk kepentingan membesar-besarkan kampanye anti narkoba. Ada juga anggapan bahwa artis menjadi target operasi narkoba. Nah, dengan ilustrasi yang saya sampaikan, tentunya menjadi pemikiran kita bersama. Namun demikian, ini akan menjadi diskusi yang menarik karena beberapa narasumber dan praktisi yang dihadirkan nanti akan berbicara sesuai dengan kompetensinya. Mungkin dalam hal ini kesempatan pertama akan memberikan kepada Bapak Direktur Informasi dan Edukasi, Bapak Purwo, mungkin menyampaikan pandangannya, pendapat hal tersebut, terutama dalam hal sisi hukum dan perundangan. Waktu disilakan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada Mas Uce, kemudian Mbak Lula yang mungkin masih dalam perjalanan, serta Mas Rian yang sudah ikut hadir sebagai narasumber dalam rangkaian kegiatan webinar ini. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman peserta webinar sekalian, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, saya justru sangat tergelitik dengan judul yang tertera di dalam webinar itu, yaitu artis sebagai target operasi, tanda tanya. Nah, ini mempunyai makna yang sangat luas sekali. Apa iya artis betul-betul menjadi target? Karena kalau kita lihat di dalam undang-undang itu, bunyinya kalau di KUHP itu barang siapa. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika itu yang berbunyi setiap orang. Ya, jadi tidak ada kata-kata di situ setiap artis. Jadi kalau berbicara masalah artis sebagai target dan ada beberapa persepsi dari beberapa kelompok orang ya, yang mengatakan bahwasanya artis itu akan dijadikan campaign atau menaikkan citra daripada petugas
dalam rangka pengungkapan narkoba. Saya sampaikan itu 100% tidak benar. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan, wah supaya kinerja kita, supaya pencitraan daripada petugas kita tangkap aja, kita jadikan target aja artis. Tidak seperti itu. 100% ya. Dan saya yakin itu semua petugas pun tidak mempunyai pemikiran seperti itu. Karena kalau kita lihat dari proses penyidikan sendiri, bahwasanya proses penyidikan itu diawali dari adanya laporan polisi. Ya, adanya laporan polisi. Baik laporan polisi model A maupun laporan polisi model B. Di mana yang laporan polisi model A itu yang dibuat oleh petugas polisi yang ditemukan. Sedangkan laporan model B itu yang diterima dari pengaduan masyarakat maupun laporan dari masyarakat. Nah, berbekal dari laporan polisi itu, petugas, baik itu polisi maupun penyidik lainnya, tentunya tidak langsung menuju kepada target atau yang dilaporkan, tidak. Diawali dulu dengan suatu penyelidikan. Ya, ini juga diatur di dalam Perkap, ya, Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Ya, jadi tidak boleh langsung dilakukan, ada laporan langsung tangkap, tidak boleh. Kecuali kalau tertangkap tangan. Itu diawali dulu dengan penyelidikan. Ya, penyelidikan secara matang, hasil penyelidikan ini baru nanti dilaporkan ketua tim penyelidik kepada penyidik. Penyidik sendiri tidak langsung juga akan melakukan penangkapan. Ada proses lagi. Ada proses lagi. Artinya perlu dilakukan pendalaman dengan melakukan langkah-langkah gelar perkara. Gelar perkara itu menentukan benar tidaknya laporan. Bisa ditindaklanjutin untuk dijadikan tindak pidana atau tidak sama sekali, atau perkara itu perdata. Nah, setelah itu baru dilakukan langkah-langkah penyidikan, ya, mulai dari penindakan, ya, tentunya diawali dulu dari pemeriksaan saksi-saksi dan seterusnya, baru dilakukan penindakan penangkapan. Ini ada proses, ya, teman-teman sekalian, ada proses. Jadi abaikan saja kalau ada yang mengatakan artis dijadikan pencitraan, ditangkepin ya supaya muncul di TV sehingga petugasnya menjadi tenar, menjadi top. Tidak seperti itu, 100% tidak. Ya, saya yakinin 100% tidak, karena langkah yang dilakukan oleh seorang penyelidik itu sudah diatur di dalam Peraturan Kapolri nomor 6 2019. Nah, di dalam undang-undang sendiri disebutkan setiap orang atau barang siapa. Nah, setiap orang itu bisa saja artis, bisa juga tokoh masyarakat, bisa juga orang biasa dan juga bisa juga TNI maupun Polri itu sendiri, ya. Itu bunyinya setiap orang atau barang siapa, ya. Jadi, nah kebetulan tokoh-tokoh artis ini public figure, ya. Jadi begitu dia melakukan sesuatu aja itu sangat mudah sekali laku ketika diekspos, ya, atau masuk di dalam media gitu, ya. Sangat laku sekali gitu. Itulah risiko daripada public figure. Makanya kalau saya berpikir, saya mempunyai pendapat public figure itu adalah seseorang yang dijadikan tauladan, dijadikan panutan, yang selalu ditiru oleh masyarakat. Ya. Sehingga kalau public figure itu berbuat salah, yaitu resikonya ya benar-benar muncul di media sosial, ya bisa berhari-hari dibandingkan dengan masyarakat biasa atau yang bukan public figure. Ya, jadi di sini saya
sampaikan, saya tekankan bahwasanya anggapan yang mengatakan bahwasanya dijadikan campaign, ya itu salah besar. Nah, kemudian akhir-akhir ini juga ada semacam kenapa sih kok pengguna ditangkap dan sebagainya gitu. Begini rekan-rekan sekalian, ya kalau katakanlah pengguna itu iya kita sepakat pengguna adalah korban, ya, korban daripada narkotika. Akan tetapi kalau dikatakan korban dia sebagai pengguna, itu mereka ada kesadaran untuk melaporkan, keluarganya ada kesadaran untuk melaporkan ke BNN maupun ke Polri, ya, datang bersama-sama untuk dilakukan rehabilitasi, itu bisa langsung dikatakan pengguna. Akan tetapi kalau itu ditangkap oleh petugas, dia posisi pertama bukan sebagai pengguna, dia sebagai tersangka. Kenapa? Karena di undang-undang sendiri mengatakan setiap orang ya yang menguasai ya tanpa izin dan sebagainya itu adalah tersangka gitu. Jadi ketika dia ditangkap pertama kali, dia ditemukan, dia menguasai, dia menyimpan, itu tersangka. Untuk dia menjadi pengguna, perlu adanya proses. Nah, di mana proses itu yang dinamakan assessment. Assessment dilakukan oleh tim terpadu ya, dari penyidik, dari dinas sosial, dari kesehatan. Mereka akan di-assessment. Nah, setelah di-assessment, apa hasil keputusan asesmen itu? Itulah yang akan menjadi dasar dia sebagai pengguna untuk bekal nanti di sidang, apakah dia dilakukan rehabilitasi atau mereka dilakukan pemenjaraan atau pemidanaan. Itu ya. Jadi dia dikatakan pengguna kalau dia ditangkap oleh petugas itu perlu proses dulu, proses asesmen. Ya, melalui proses asesmen. Nah, kalau proses asesmen mengatakan dia pengguna, ya ada kewajiban untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi jangan salah persepsi dulu teman-teman sekalian, wah pengguna kok diproses, ya, pengguna kok ditampilkan, karena dia ketangkep. Posisi dia pertama dia sebagai tersangka, ya. Nah, untuk menjadi pengguna nanti ada proses, itu karena masih banyak persepsi teman-teman di lapangan, oh dia kan tuh pengguna, betul pengguna. Kalau dia datang sendiri melaporkan atau keluarganya bersama-sama melaporkan untuk dilakukan rehabilitasi, ya dia korban, dia pengguna. Tapi kalau ketangkap petugas atau di kedahuluan ketangkap petugas, itu perlu ada proses. Ya, proses yang pertama tentunya dia diperlakukan dulu sebagai tersangka. Proses dia jadikan pengguna nanti ada tahapannya asesmen. Itu rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian juga masih juga terdapat teman-teman mengatakan bahwasanya ganja itu tidak masuk, ya, karena di situ bunyinya P4GN adalah pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika. Memang bunyinya bukan ganja, tapi perlu diketahui rekan-rekan, ganja itu masuk dalam narkotika golongan 1. Jadi jangan ada salah persepsi lagi, loh pengguna ganja kok ditangkap, padahal undang-undangnya kan narkotika. Nah, itu salah. Yang benar adalah mereka golongan dari narkotika. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, BNN dalam ke depan ini juga mencanangkan hidup 100%. Ini juga kita berharap kepada rekan-rekan, terutama teman-teman artis, ayo kita bersama-sama menggelorakan hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia tanpa narkoba. Ini yang kita jadikan tagline untuk ke depan, bahwasanya kita mengajak kepada seluruh rekan-rekan untuk hidup 100%. 100% apapun, makna daripada 100% bisa
dilaksanakan dalam kegiatan ataupun proses-proses berkehidupan bermasyarakat, ya, itu kita melaksanakan 100%. Sadar 100%, sadar akan menjadi tanggung jawab dia sebagai apa dia. Kalau sebagai guru, ya 100% jadi guru. Sebagai ASN, 100% dia sebagai ASN. 100% jadi artis, jadi public figure, menjadi panutan, menjadi contoh, ya, menjadikan tauladan dari masyarakat. Ya, 100% sebagai artis yang betul-betul bisa dijadikan panutan oleh khususnya kaum milenial. Kenapa rekan-rekan sekalian kita sadari bahwa 2035 sampai 2040 Indonesia masuk dalam bonus demografi. Nah, bonus demografi ini seperti yang kita lihat, kaum milenial sekarang ini ditambah kaum generasi Z, ini nanti akan mengisi. Kalau mereka produktif, Indonesia betul-betul mendapatkan bonus demografi. Akan tetapi kalau bonus demografinya atau kaum milenial dan kaum Z sekarang banyak terpapar oleh narkoba, bukan menjadi bonus lagi, itu akan menjadi beban. Kemudian bicara sehat, ya setelah sadar ya kita berharap sehat. Sehat tentunya sehat secara fisik dan sehat secara psikis. Menggunakan narkoba itu akan berdampak ya terhadap kesehatan psikis maupun kesehatan fisik. Yang kedua berdampak kepada ekonomi. Dan yang ketiga akan berdampak kepada sosial. Ya. Jadi ayo kita hidup 100% sehat. Sehat secara psikis dan sehat secara fisik. Karena terus terang aja narkotika itu yang diserang adalah saraf, ya, saraf. Jadi kalau orang sudah kena, nah pasti dia akan sarafnya akan terganggu, dia tidak akan bisa sehat. Demikian juga yang produktif. Mari kita hidup 100% produktif. Ya, kalau kita sudah sadar akan bahaya narkoba, sadar akan aturan, kemudian pasti kita akan menjadi sehat 100%. Dan sadar sehat akan membawa kepada produktivitas, ya, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang produktif 100% tanpa ada sehat, tanpa ada bermasalah, karena kita sudah sadar kalau narkotika itu akan membawa dampak, baik dampak kesehatan, dampak ekonomi, maupun dampak sosial. Saya akan memberikan sedikit ilustrasi dampak ekonomi. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwasanya harga narkotika itu di Indonesia 1 gramnya itu hampir 1.300.000. Kalau di Indonesia bagian timur kurang lebih 3,8. Ya, itu harganya sudah jauh daripada harga emas 1 gram. Bayangin kalau yang kemarin ketangkap 1 ton, ya, sekian ton, nah, itu sudah berapa uang miliar atau triliun yang kebakar oleh narkoba begitu aja. Itu akan membawa dampak ekonomi. Belum ekonomi dari keluarga korban itu sendiri. Ya. Ketika sudah kena, dia akan beli terus. Ya, kalau masih ada duit, nggak ada masalah. Begitu nggak ada duit, ya yang paling gampang adalah melakukan pidana. Pidana itu akan membawa dampak sosial. Nah, ini ya, jadi dampak kesehatan terhadap mereka sendiri, dampak terhadap perekonomian, harganya, dan bisa menghabiskan harta mereka, dan dampak sosialnya adalah adanya suatu tindak pidana yang tentunya merugikan orang lain. Nah, kita berharap sadar, sehat, produktif 100%, itu akan membawa kebahagiaan. Demikian dari saya, rekan-rekan sekalian,
nanti akan lebih lengkap lagi kalau ada teman-teman peserta webinar ada pertanyaan-pertanyaan. Demikian saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak Direktur Informasi dan Edukasi yang sudah memberikan pandangannya terkait persoalan pembahasan kita. Jadi intinya Pak, penanganan kasus hukum kejahatan narkoba dimanapun oleh siapapun itu adalah didasarkan pada undang-undang yang berlaku, kira-kira gitu Pak ya. Dan aparat penegak hukum, nah dalam hal ini aparat penegak hukum tentunya ada BNN, ada kepolisian, itu hanya pelaksana daripada undang-undang yang sudah mengatur. Menarik sekali Bapak, apalagi Bapak tadi Bapak singgung juga tentang hidup 100%. Wah, apa itu hidup 100%? Itu nanti akan menarik, akan kita bahas lebih lanjut. Para peserta webinar sekalian, saya belum menyampaikan aturan mungkin ya, karena kita ada fasilitas chat untuk webinar ini. Bagi teman-teman yang mungkin nanti ada bahan pertanyaan itu bisa menuliskan ya pertanyaannya di kolom chat. Jadi secara tertib nanti akan kita atur, nanti pertanyaannya nanti yang relevan nanti moderator akan mempersilahkan untuk dibacakan dan bisa ditanggapin oleh narasumber. Saya dapat informasi bahwasannya di tengah-tengah kita sudah hadir juga narasumber kita yaitu Mbak Lula Kamal. Nah, Mbak Lula Kamal, selamat datang ya di acara webinar kita ini. Sedikit saya sampaikan untuk riwayat Dr. Lula Kamal, MSc. Beliau sebagai dokter juga merangkap sebagai artis dan pembawa acara, sebagai aktris sinetron dan film, juga presenter sejumlah program acara TV dan radio. Nah, ini yang menarik nih. Beliau pernah belajar soal rehabilitasi narkoba di King's College, Inggris. Juga sebagai seorang dokter yang keras mengikuti kegiatan sosial dan terpanggil menyuarakan anti narkoba, gerakan jantung sehat, pembasmian nyamuk, demam berdarah, dan terakhir bicara tentang flu burung. Nah, dulu pernah sebagai penghargaan sebagai Nona Jakarta tahun 1990. Baik, Mbak Lula Kamal, saya tahu mungkin waktu Mbak Lula mungkin juga terbatas, jadi kita akan manfaatkan seperti mungkin. Hari ini kita berikan kesempatan Mbak Lula Kamal untuk menyampaikan pendapatnya tentang tema kita yaitu artis target operasi narkoba. Mungkin nanti Mbak Lula bisa menyampaikan pandangannya selaku praktisi juga di bidang medis dan kesehatan dan juga selaku pelaku seni atau artis di tanah air. Demikian, waktu disilakan. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada semua, termasuk Pak Direktur ya Pak. Tadi juga sudah diberi pengantar sama Pak Direktur bahwa kita masuk ke bonus demografi yang tidak ada artinya sih kalau kemudian tidak dijaga dengan baik. Nah, waktu kita melakukan webinar ini sebetulnya kan sudah rencana beberapa hari sebelumnya atau seminggu, 2 minggu sebelumnya. Dan belum lama ini juga ada penangkapan lagi. Kebetulan tadi saya habis syuting dan teman-teman semuanya langsung bertanya, ini siapa lagi nih yang target operasinya artis katanya. Selain kan memang lagi banyak katanya yang tertangkap. Siapa lagi yang TO. Kemudian juga ada yang bercerita, ini temannya dia juga artis, sama-sama artis dan papan atas yang lumayan dikenal banyak orang. Ketakutan karena sekarang banyak artis yang kemudian jadi target operasi. Balik lagi sih sebetulnya, betul nggak sih target operasi? Nanti dibahas lebih jauh ya. Tapi memang hidup di kalangan artis itu tekanannya banyak. Ada 2 kemungkinan sebetulnya. Satu, waktu kemudian jam kerja yang tidak menentu. Jam kerja yang tidak menentu kadang-kadang membuat kita kan cepat capek lah pasti, lelah pasti. Salah satunya kemudian ditawari oleh banyak orang. Biasanya penguat. Nah, si penguat ini kadang-kadang ada yang bertanya lebih jauh, ada yang tidak. Sebetulnya sebagai kita nih orang awam saja, kalau kita dalam berhari-hari tidak tidur,
kemudian tetap saja bisa punya tenaga, itu ada yang salah. Karena tubuh kita ini memang ada iramanya, yang namanya irama sirkadian, di mana dia akan ada waktu di mana dia harus istirahat, dia harus tidur. Kalau kita dalam berhari-hari bisa tidak tidur, kemudian bisa beraktivitas terus-menerus, berarti ada yang salah, ada yang dipaksa dalam tubuh kita. Kalau kemudian ceritanya karena mengambil obat atau meminum sesuatu, mestinya kita sudah harus hati-hati bahwa ada yang salah di sana. Ini kenapa saya mengutip kata ini yang pertama kali saya sebutkan, karena saya mengingat kejadian waktu zamannya Raffi Ahmad. Raffi sendiri sempat bercerita kepada saya bahwa obat yang diminum dia itu, maksudnya si vitamin ini diminum oleh banyak orang. Semua temannya minum si vitamin ini untuk menambah stamina. Dan ternyata betul bisa menambah stamina. Nah, balik lagi. Saya tanyakan sama Raffi, hati-hati waktu stamina itu sampai bikin orang tidak tidur berhari-hari dan masih punya kemudian tenaga, berarti ada yang salah. Karena tubuh ini tetap saja harus ada ritmenya. Waktu dia istirahat, dia harus istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya tekanannya itu bukan cuma waktu. Tekanan secara mental. Kadang-kadang jadi artis itu bukan cuma senangnya saja. Banyak sedihnya, tapi orang lain nggak boleh tahu. Orang lain cuma tahu senangnya saja. Nah, waktu dalam keadaan tekanan mental itu, orang mencari cara yang paling mudah, kemudian cara yang paling singkat. Kadang-kadang ditawarilah dengan obat-obatan yang bisa kemudian membuat kita senang sementara. Ingat, narkoba itu tidak pernah memberikan solusi yang ceritanya betul-betul solusi. Solusinya itu benar-benar cuma sementara. Jadi seakan-akan kita terlepas dari masalah kita, tapi sebetulnya nggak terlepas. Kita masih jalan terus dengan masalah yang sama, dan masalahnya itu bisa semakin besar. Karena narkoba sendiri punya masalah tambahan. Bicara narkoba ini kan banyak sebetulnya macamnya. Jangan tertipu, jangan cuma berpikiran bahwa narkoba itu yang disuntikan saja yang bentuknya putal. Jangan juga berpikiran cuma, yang modelnya ekstasi, sabu, atau barangkali yang paling gampang lagi adalah yang model ganja. Sekarang itu yang paling banyak malah yang kita rasanya tidak habis-habis karena ada yang baru lagi, ada yang baru, adalah yang bentuknya pil. Bukan ekstasi, tapi kadang-kadang dia punya potensi yang sama. Dia bikin kemudian kita dalam keadaan kuat terus, tidak selesai-selesai, kita stimulansia namanya. Bikin kita kayaknya kuat terus. Tapi setelah itu harus dibayar. Jadi orang-orang yang tidak tidur dalam waktu misalkan 3 hari, kemudian setelah itu dia harus tidur selama 3 hari terus-menerus tidurnya. Bukan 8 jam sehari, bisa 20 jam sehari. Tidak ada yang diambil, kemudian tidak diberikan kembali. Jadi intinya di sini, teman-teman yang artis ini gitu ya. Kenapa yang artis yang makin banyak? Pertama memang tekanan hidupnya satu. Kedua memang butuh waktu yang cukup banyak. Tapi kalau bicara mengenai narkoba, saya selalu mengatakan narkoba ini adalah satu hal yang dia adil. Dia tidak lihat kita cantik atau tidak, kita muda atau tidak. Dia nggak lihat mau hidungnya mancung atau tidak mancung, mau perempuan, mau laki-laki, mau umur berapapun, mau miskin, mau kaya, semua bisa kena. Dan begitu terikat oleh narkoba, kita yang namanya satu lagi adalah ketagihan. Setelah ketagihan, step berikutnya adalah ketergantungan. Waktu kita bicara ketergantungan, tidak ada cara lain hidup tanpa harus berhubungan dengan si narkoba ini. Kalau bisa, tidak berhubungan sama sekali. Waktu artis mengatakan bahwa dia target operasi, sebetulnya semua yang memakai juga target operasi. Cuman kita paling menyayangkan kepada artis, karena artis itu panutan. Kita tuh sedih sekali dan seram sekali sebetulnya. Menyeramkan kalau kemudian artis yang jadi panutan, pakai narkoba, dan anak-anak yang masih muda ini yang menjadikan dia idola itu menganggap bahwa, nggak masalah nih si narkoba ini. Narkoba ini masalah besar. Narkoba ini sampai kapanpun tidak kemudian jadi permasalahan kecil. Jadi kalau bisa dari sekarang, artis atau tidak, dengan sendirinya tidak dekat-dekat dengan narkoba. Jadi kalau artis sendiri ada beberapa cerita di mana kemudian dia jadi punya lingkungan yang lebih rentan rasanya. Apakah memang target operasi? Nah,
Itu nanti akan dijawab sama teman-teman yang lain. Pak Direktur juga boleh jawab lebih jauh ya. Yang pasti adalah mereka itu, kalau saya dulu mengatakan, harusnya teman-teman artis yang pakai narkoba ini dihukum lebih berat. Banyak yang protes sebetulnya. Kenapa saya bilang dihukum lebih berat? Kan hukuman bisa macam-macam ya, bukan berarti harus masuk ke dalam sel atau di penjara. Kenapa lebih berat? Karena dia sebetulnya adalah panutan di masyarakat. Satu artis idola pakai narkoba itu dimaafkan oleh masyarakat, dimaafkan. Tapi sebetulnya yang paling takut adalah kemudian anak-anak muda yang bikin dia panutan dan idola, dia berpikiran nggak apa-apa kalau cuma ganja, nggak apa-apa kalau cuma, nggak ada yang tidak apa-apa. Semua narkoba sampai dimasukkan ke dalam narkoba itu karena semua punya permasalahan. Tadi juga kebetulan memang tempat syuting, semua langsung bertanya, siapa tuh yang baru kena, siapa tuh yang inisialnya ini. Terus kemudian ditanyakan lebih jauh, sebenarnya narkoba itu masalah nggak sih? Mana yang paling ringan? Saya paling sering dapat pertanyaan, mana narkoba yang paling ringan? Narkoba itu nggak ada yang ringan. Masing-masing punya cerita sendiri-sendiri. Masuknya caranya dengan cara sendiri-sendiri. Ada yang dihisap, ada yang disuntik, ada yang diminum, ada yang dibakar, begitu ya. Tapi semuanya punya cerita. Semuanya punya efek samping yang semuanya akan merusak otak kita. Ada yang merusaknya cepat, ada yang merusaknya lambat, ada yang merusaknya dengan cara yang berbeda-beda. Maksudnya begini, ada yang fungsi otaknya menurun. Ada yang kemudian sakit jiwa. Kok sakit jiwa? Betul, karena pada dasarnya orang-orang yang paranoid, yang tadi parno tersebut, sebetulnya mereka itu sakit jiwa. Sampai tidak bisa membedakan lagi antara yang kehidupan nyata sama kehidupan yang tidak nyata. Apalagi kalau sudah masuk yang namanya halusinasi. Sering kan, halu gitu ngomongnya ya. Nah, halusinasi ini nempel dengan orang-orang yang narkoba. Narkoba jenis tertentu membuat seseorang jadi halusinasi. Halusinasi itu bermasalah sekali. Bukan cuma bahaya untuk dirinya, tapi bahaya untuk orang lain juga. Mungkin masih ingat kasus-kasus yang beberapa tahun yang lalu, yang mengendarai mobil sampai mobilnya menabrak orang, atau barangkali banyak cerita mengendarai motor. Intinya cuma satu, bahwa pakai narkoba itu tidak bagus untuk dirinya sendiri dan tidak bagus juga untuk orang lain, berbahaya untuk orang lain. Nah, tambahan yang lain, pertanyaan lebih jauh adalah apa sih yang harus dikerjakan? Bagaimana kemudian generasi muda bisa berpikiran, bisa mempunyai pandangan yang sama bahwa narkoba ini tidak bisa kemudian dijadikan masalah kecil. Dan bagaimana ketergantungan itu dimulai dari yang awalnya bukan tergantung. Tidak ada orang pakai narkoba langsung tergantung. Jadi semua harus jelas nih. Yang pakai narkoba itu awalnya juga semua coba-coba, lucu-lucuan, kadang-kadang diajak teman. Tidak ada yang beli juga, biasanya jarang sekali yang beli di awal. Semua diajak teman, dikasih teman. Dan dari sekian banyak, dari 10 orang yang pakai narkoba, sebagian besar itu langsung merasakan, ada yang tanya, enak nggak? Nggak ada yang jawab enak. Sebagian besar akan menjawab tidak enak. Ada yang pusing, ada yang sampai pingsan, ada yang batuk-batuk, ada yang nggak enak, sakit kepala, dan lain-lain. Tapi permasalahannya adalah kadang-kadang grup teman akan mengajak lagi, yuk coba lagi. Jenis narkoba juga berbeda-beda. Ada yang mengikat lebih cepat, ada yang mengikat lebih lambat. Yang mengikat lebih cepat itu akan membuat orang tergantung. Yang mengikat lebih lambat kadang-kadang bisa membuat seseorang cepat-cepat dia sadar, wah saya jangan-jangan udah mau tergantung. Dia kemudian akan cari jalan untuk berhenti. Ada yang bisa berhenti, ada yang tidak bisa berhenti. Apakah semua tidak bisa berhenti? Tergantung. Ketergantungan narkoba ini adalah penyakit yang ceritanya agak berbeda. Penyakit lain itu dokter kasih obat, orangnya sembuh. Kalau yang narkoba ini yang berbeda, di mana dokternya itu cuman bisa bantu, ini loh caranya, yang mengerjakan semuanya full orang yang sakitnya. Jadi kalau orang yang sakit nggak punya niat, dia nggak bisa berhenti juga. Karena itu permasalahannya jadi panjang. Intinya narkoba ini bukan main-main. Artis atau bukan artis harusnya tidak dekat-dekat dengan narkoba. Artis terutama, kenapa? Karena artis jadi panutan. Akan banyak orang-orang yang akan mengidolakan si artis, yang kemudian berpikiran bahwa, wah tidak masalah dengan narkoba karena idolanya juga pakai narkoba. Demikian.
kepada Bapak Moderator mungkin. Pak Moderator. Ya, terima kasih Mbak Lula. Waduh, lugas sekali pencerahannya tentang seputar narkoba. Saya lihat masih di perjalanan ini ya. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan. Ya, teman-teman kita sudah mendengarkan, ya, walaupun singkat, tapi sangat jelas, ya, karena itu yang kita bisa temukan dalam lingkungan sehari-hari. Mumpung masih ada di sini, ya, Mbak Lula, ya, terbatas. Tadi Mbak Lula katakan nih, bahwasannya artis yang pakai narkoba itu kadang latar belakangnya katanya sih sebagai penguat stamina tubuh, gitu ya. Terus katanya udah tekanan waktu dan mental. Dan juga narkoba itu juga tidak pandang bulu, siapapun mau artis, mau masyarakat umum pun bisa, ya, tersandung masalah narkoba. Nah, ini kan ada anggapan nih, kalau artis yang ditangkap narkoba seakan-akan dijadikan lahan untuk kampanye anti narkoba nih oleh aparat. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Mbak Lula? Baik. Itu banyak anggapan yang keluar seperti itu. Tadi juga ada salah satu orang teman syuting yang bertanya juga masalah yang sama. Terus saya cuma bilang, coba dilihat sama-sama. Ini teman-teman yang kemudian tertangkap target operasi TO ini orang-orang yang memang pakai narkoba atau kemudian di set up dia pakai narkoba. Kan tidak. Memang dasarnya kita sendiri tahu bahwa mereka memang sudah pakai lama. Kadang-kadang beberapa di antara mereka tuh sudah menelpon saya, sudah ngobrol sedikit-sedikit, yang saya juga ngerti sebetulnya mereka pakai. Kadang-kadang diberi nasihat, ayo deh berhenti, mau kapan lagi. Dan kadang-kadang juga ada yang berhenti waktu temannya tertangkap, baru kemudian berhenti. Kadang-kadang beranggapan bahwa, nggak mungkin deh nggak akan ketangkap, kan pakainya di rumah. Belinya juga aman kok, belinya dengan seorang tertentu yang kayaknya juga akan aman jauh dari kemudian tertangkapnya. Intinya sekarang di sini, saya juga suka bilang sama teman-teman, mereka pakai apa enggak? Pakai kan? Pakainya sudah lama apa tidak? Kadang-kadang sudah sering sebetulnya diperingati oleh banyak orang. Sayangnya, tetap saja ya, kalau sudah tergantung, susah untuk berhenti kalau memang niatnya tidak cukup kuat dan tidak ada kemudian body system gitu, ada sistem yang membantu mereka untuk bisa berhenti. Ini ya udah sampai ya kelihatannya ya, harus satu tujuan ya. Sebelum ya terakhir, tolong penutup deh dari pesan dari Mbak Lula untuk teman-teman peserta nih, bagaimana untuk sikapin narkoba saat ini nih ya. Buat teman-teman semua, yang pertama, buat teman-teman yang ini kita bicara yang umum ya, artis atau bukan artis, narkoba nggak pernah jadi permainan. Narkoba itu memberikan masalah yang jauh lebih banyak lagi dari apapun masalah kita waktu kita lari ke arah narkoba. Jadi kadang-kadang orang pakai narkoba karena lari dari masalahnya. Nah, masalah narkoba ini akan jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita miliki. Dan narkoba ini bukan main-main, nggak pernah jadi permainan. Ini masalah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita artis, kalau kita public figure, kita orang yang diidolakan, harusnya kita punya tanggung jawab yang lebih besar lagi berhubungan dengan narkoba. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang mengidolakan. Ada banyak anak muda yang menganggap bahwa semua langkah kita itu patut ditiru. Jadi kalau buat saya, semua public figure yang kemudian bermasalah dengan narkoba, tentunya hukumannya mestinya double. Kenapa double? Karena sebetulnya kita menghukum dia dan menghukum semua nih langkahnya dia yang akan ditiru oleh banyak lagi anak muda lain. Ayo teman-teman, apalagi artis idola, mestinya kita memberikan contoh yang baik untuk masyarakat Indonesia, untuk Indonesia juga nanti. Terima kasih banyak.
Mbak Lula, maaf sebentar, kali lagi ya. Karena nggak enak di sini, kita udah banyak partisipan nih. Saya hanya kasih satu partisipan yang bisa bertanya langsung ke pada Mbak Lula ya, ya partisipan. Tolong dibantu ini nanti bisa. Siapa? Yang mana Pak yang mau nanya? Ya, biar yang tolong untuk peserta yang ingin bertanya langsung kepada Mbak Lula, boleh? Ya, dicek ya. Dicek. Mana? Ocha. Siapa? Baik, ada satu penanya Mbak Ocha Jamila. Ya. Silakan Mbak Ocha, langsung ke Mbak Lula. Ya baik, selamat siang semuanya, yang terhormat narasumber semuanya. Perkenalkan, saya Ocha Jamila, dulu mantan artis, tapi sekarang alhamdulillah kegiatan Ocha sebagai relawan anti narkotika. Dan alhamdulillah juga Ocha kemarin sempat tanggal 26 Juni kemarin menjadi motivator di lapas yang ada di Sidoarjo. Nah, mengenai Ocha tertarik dengan tema artis target operasi narkoba, dan Ocha sangat setuju sekali dengan pendapatnya Mbak Lula gitu kan. Nah, betul, artis adalah public figure, panutan, contoh, teladan, dan yang pasti akan ditiru oleh fansnya gitu kan. Nah, dan di sini seharusnya pemerintah untuk artis sendiri itu harus dikasih ketentuan dan memang artis sendiri harus menjadi target operasi narkoba, tapi dengan ketentuan yang benar gitu. Seperti itu. Nah, terus yang kedua, agar tidak adanya artis menjadi target operasi narkoba, seharusnya ada pencegahan untuk artis. Otomatis artis sudah tahu mengenai narkoba itu akan merusak saraf dan lain sebagainya, tetapi pencegahan di sini bukan hanya pencegahan mengenai keterangan bahwa narkoba itu berbahaya, tapi pencegahan di sini lebih kepada penekanan dirinya, penekanan hatinya, penekanan kepada batinnya. Jadi dari pencegahan, kalau bisa ada ketentuan bahwa artis itu memang harus bersih dari narkoba gitu. Seperti itu sih. Pokoknya pada prinsipnya Ocha pribadi, karena Ocha sendiri pernah mantan artis tapi tidak laku. Dan Ocha pernah bergaul dengan beberapa artis. Jika artis bukan target operasi narkoba, nanti ada artis-artis tertentu yang memang pemakai, dia akan merasa dibela gitu. Jadi lebih baik ditentukan bahwa memang artis target operasi narkoba gitu kan. Karena artis sendiri memang harus menjadi teladan bagi fans-fansnya, bagi masyarakat, bagi seluruh elemen masyarakat. Jadi untuk itu Ocha sih sebenarnya bukan bertanya, tapi lebih kepada bagaimana jika artis sendiri pertama dia harus diberikan mengenai wejangan. Wejangan bukan hanya wejangan narkoba itu berbahaya, tapi wejangan kepada penekanan renungan. Jadi setidaknya dikumpulkan dalam satu kegiatan, di situ ada renungan dan penekanan kepada artis bahwa selain narkoba itu berbahaya dan nantinya akan bla 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 seperti itu. Alhamdulillah Ocha pernah ketemu dengan Pak Anjan, Deputi Pencegahan, dan juga Pak Direktur mengenai Ocha ada kegiatan mengenai melejitkan potensi diri. Tapi ada di balik jeruji besi, itu pun sudah diterima alhamdulillah sama beliau, sama deputi. Dan itu kalau bisa sebelum ke lapas-lapas, ke artis dulu gitu kan. Karena artis itu memang wajib untuk diberikan motivasi gitu. Seperti itu. Mbak Lula Kamal, terima kasih semuanya, terima kasih. Selamat siang dan sehat selalu. Halo. Halo Mbak. Halo. Ya. Terima kasih Mbak Ocha sudah memberikan tanggapan. Mbak Lula mungkin ada ini tanggapan? Ya, nah, setuju sebetulnya. Terima kasih banyak loh Mbak Ocha. Kalau memang kemudian disepakati, misalkan kita anggap aja semua
kita bikin manajemen, semua artis adalah target operasi, karena itu semua artis harusnya lebih jauh lagi dari narkoba. Kalau memang mau disepakati, ya, kalian sama-sama, saya semua punya shock therapy sebetulnya, karena sebagai artis juga sebagai panutan. Jadi berarti kan ada dua nih ceritanya, bukan cuma dirinya sendiri, tapi bagaimana kemudian fansnya dia nanti akan mengikuti. Jadi juga memang harusnya jadi artis itu punya tanggung jawab yang lebih. Saya rasa bisa disepakati yang sama, kenapa tidak? Sambil dihitung barangkali nih ya, nah, kemudian apalagi nih efek sampingannya lain kalau kita menganggap bahwa sebagai target operasi. Tapi kan bukan cuma artis, semua yang pakai narkoba nggak bisa kemudian dianggap enteng. Ya, terima kasih. Mbak Lula sambil berjalan kalau saya lihat. Mbak Lula, oh udah selesai ya? Ya. Baik, kelihatannya untuk Mbak Lula sudah ada kegiatan yang lain, ya, tapi namun demikian apa yang disampaikan tadi penjelasannya cukup jelas, bisa kita ketahui bersama. Baik teman-teman, kita melanjutkan untuk pembahasan kita. Tidak kalah serunya juga, karena di samping narasumber yang sudah menyampaikan pendapat, kita juga ada narasumber lain, praktisi kita nih, justru dari kalangan artis juga, ya. Ada namanya Mas Rian, udah hadir di sini sebagai musisi. Saya sedikit ilustrasikan nih, ada riwayatnya nih. Kalau Mas Rian ini sebagai pendiri salah satu band papan atas di Indonesia, ya, namanya The Massive. Juga ada prestasi yang diraih The Massive, yaitu menjadi pada tahun 2007 menjadi juara 1 EMA Live Wanted. Wah, itu terus sudah itu ada lagunya Jangan Menyerah. Itu menjadi lagu terbaik Emmy Award 2010 dan karya produksi terbaik. Mas Rian dan The Massive juga meraih rekor muri. Nah ini pada bulan Desember 2016 karena sukses manggung di 50 tempat daerah Jakarta dan Tangerang sekaligus dalam waktu sehari. Dan ini juga boleh dibilang prestasi nih. 2017 Mas Rian juga menjajal bisnis kuliner. Diberi namanya The Penyets yang berada di daerah Blok M Jakarta Selatan. Luar biasa, ya. Artis, prestasi, juga berusaha untuk bisa mengembangkan usaha lainnya juga. Baik teman-teman, kita berikan kesempatan Mas Rian untuk memberikan pandangannya tentang pembahasan kita. Silakan Mas Rian, waktunya. Ya. Selamat. Langsung ke sini. Tadi bertemu juga dengan Bapak Kepala juga. Jujur saya agak kurang setuju dengan pembahasan bahwa artis itu harus selalu jadi target operasi, karena kenapa harus artis yang menjadi spotlight? Karena harusnya yang disalahkan adalah individunya, bukan sebagai apa dia gitu, bukan profesinya. Karena jujur di lingkungan saya sendiri malah satu band tuh malah boro-boro ini ya, narkoba ya, minum alkohol aja enggak gitu, ngerokok aja enggak. Makanya sebenarnya perlu digarisbawahi adalah bukan artisnya tapi individunya, karena alhamdulillah di lingkungan saya itu teman-teman saya juga malah banyak melakukan hal-hal yang sangat positif ya, sehat banget, olahraga, tidurnya teratur. Bahkan jujur saya termasuk orang yang nggak bisa begadang juga, jadi jam 10 tuh udah ngantuk gitu, bangun pagi, main bola dan sebagainya. Jadi dengan adanya pembahasan ini sebenarnya saya jadi kasihan sama profesinya, karena sebenarnya artis atau musisi itu adalah profesi yang saat ini sangat menjanjikan. Kalau di zaman
mungkin 20 tahun lalu atau mungkin 15 tahun lalu orang menganggap profesi musisi itu tidak punya masa depan. Nah, sekarang kita lihat Paul McCartney misalnya, dari The Beatles saja cuma hanya 8 album, tapi dia royaltinya bisa 7 turunan, bisa turun-temurun. Bahkan panutan saya Paul McCartney itu adalah orang yang sangat sehat. Dia 3 jam nyanyi 50 lagu non-stop. Karena apa? Karena dia hidup sehat, dia adalah vegan, dia tidak makan daging. Terus ada juga contoh Mick Jagger. Mick Jagger adalah vokalis The Rolling Stones. Itu gila juga, termasuk penyanyi yang sangat sehat. Bahkan yang saya tahu ridersnya itu dia harus ada jogging track di belakang panggung, saking sehatnya. Jadi bahkan ridersnya pun sangat sehat. Buah-buahan, termasuk The Massive juga. Kita tuh kalau riders di panggung, itu kita mintanya buah-buahan, susu, terus yang sehat-sehat lah gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lihat di pemberitaan bahwa artis itu selalu identik dengan hal yang buruk, itu menurut saya salah banget. Karena lingkungan saya, artis itu keren-keren, sehat-sehat, bahkan banyak yang menginspirasi saya juga untuk bisa hidup lebih baik ya. Dan memang ada beberapa teman-teman juga ada yang memakai juga, ada yang bahkan sempat tertangkap juga ada. Tapi kita tidak bisa menyalahkan si profesinya kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke individunya. Mungkin bisa dilakukan kalau saya sih, saran saya penyuluhannya justru lewat kepala keluarga dari masing-masing setiap RT mungkin kan itu kan ada kepala keluarga, karena hal yang baik itu dipupuk dari rumah. Ya saya mencoba untuk melakukan hal-hal yang sehat itu dari rumah, kasih contoh ke anak makan yang sehat, terus kira-kira makanan apa yang bagus dikonsumsi untuk tubuh kita. Nah itu kan anak kita jadi kita kasih contoh ya yang baik. Makanya dimulai berdamai dengan diri sendiri, terus lingkungan keluarga, baru kita ke lingkungan sekitar, baru ke yang lebih luas lagi. Jadi memang saya rasa yang perlu kita garis bawahi adalah tidak semua artis seperti itu, dan memang konsekuensi, misalnya saya sebagai seniman atau musisi yang memang dikenal, pasti ada resiko dan konsekuensinya. Sudah pasti hal-hal yang sedikit sanksi akan netizen itu akan mencari kesalahan, itu udah pasti, itu udah jadi hukum alam lah. Gitu. Makanya jujur saya sebagai nggak tahu, saya tidak pernah menganggap saya itu public figure atau artis ya. Jadi memang bahkan sampai saat ini masih sering melakukan hal yang memang dilakukan orang kebanyakan, misalnya makan di warteg lah, suka nongkrong di mana yang memang saya tidak pernah menganggap kayak ini artis itu. Dan saya sih merasa harusnya teman-teman yang lain yang memang musisi-musisi lain atau artis yang lain yang memang hidupnya sehat itu bisa juga lebih banyak memberikan inspirasi lewat sosial media, karena saat ini kan banyak sekali platform atau sosial media yang bisa jadi media ya, bisa jadi media untuk dilihat sama para followers atau para fansnya gitu. Dan memang hal-hal yang kalau yang kita lihat sekarang kan beberapa di 2020 ini kan banyak juga, lumayan cukup banyak kan artis yang kena gitu. Tapi menurut saya harusnya itu tidak menjadi artis itu jadi buruk gitu, tapi itu perlu ke individunya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih
Baik, terima kasih Mas Ian sudah memberikan pendapatnya tentang pokok bahasan kita, yaitu artis target operasi narkoba. Nah, ini tadi menariknya apa yang disampaikan oleh Mas Ian tadi ya, bahwasannya bukan bicara artis kalau untuk tersangka apa yang terlibat kasus narkoba, tapi individunya tentunya, ya. Jadi artis itu kalau pun mau hidup sehat itu kembali ke pribadi masing-masing individu artis itu sendiri. Juga Mas Ian tadi sampaikan ada beberapa contoh artis-artis lokal dunia malah yang bisa menjadikan contoh gimana pola hidup sehat. Nah, kalau untuk Mas Rian sendiri nih, kalau tadi disampaikan oleh Mbak Lula ya, salah satu alasannya artis menggunakan narkoba itu katanya sih untuk staminanya selama mungkin bekerja, ya mungkin target waktu sehingga mengaruhi fisik mental. Nah, bagaimana kalau Mas Rian sendiri nih untuk menjaga supaya stamina sehat sehingga selalu siap. Ya tadi di awal Bapak sempat membacakan bahwa saya bikin rekor muri itu satu hari manggung di 50 tempat. Nah, sempat ada orang nyelutuk, lu pakai narkoba ya? Lu bukan. Sempat ada orang nyelutuk, lu pakai narkoba ya? Jadi saya bilang bahwa sebelum acara itu 1 bulan itu kita latihan fisik dulu. Latihan fisik, kita olahraga, kita gym, minum vitamin, vitamin itu juga lebih ke yang buah-buahan ya, maksudnya makan makanan yang penuh dengan vitamin itu ya. Kan banyak tuh buah-buahan yang mengandung vitamin. Ya memang kayak musisi itu memang dituntut untuk punya stamina yang kuat ya. Karena kita kan kayak manggung itu 1 bulan tuh bisa keliling Indonesia dan loncat-loncat dari Kalimantan pindah ke Sumatera yang paling ujung, dari Sumatera pindah lagi ke Jawa, dari Jawa langsung ke Papua. Itu saya pernah mengalami itu gitu. Bahkan pernah manggung di sehari 1, 2, 3 tempat di kota yang berbeda, itu pernah juga. Memang dituntut untuk kita punya stamina yang bagus, apalagi penonton kan nggak mau tahu ya kita itu lagi sakit apa. Bahkan saya pernah manggung tuh lagi sakit, tapi saya tidak menunjukkan itu lagi sakit. Cuma mungkin saya bisa mengakali, misalnya suara saya habis, karena alhamdulillah lagu-lagu The Massive banyak yang hafal juga, jadi kadang suka dengan trik penonton yang nyanyi. Nah itu juga jadi salah satu trik saya juga. Padahal sebenarnya suara lagi habis banget. Saya pernah manggung tuh tour dalam seminggu tuh setiap hari main dan suara benar-benar habis, bahkan sampai harus ke THT disuntik vitamin C saat itu. Nah itu nggak tahu itu bagian dari apa ya, bahasanya apa ya kalau bisa disuntik vitamin C. Tapi intinya badan saya jadi lebih segar lah gitu. Saat itu begitu. Nah akhirnya itu awal-awal saat The Massive baru rilis album, jadi masih kaget. Nah setelah kita sudah terbiasa, akhirnya saya bisa lebih mengatur ritme tubuh. Jadi ya kalau emang lagi banyak manggung ya saya nggak istilahnya nggak tidur malam, atau misalnya ada teman yang ngajak keluar gitu nongkrong, ya saya nggak mau gitu. Jadi saya lebih milih untuk istirahat karena besok manggung. Jadi memang balik lagi ke diri kita sendiri, gimana caranya kita bisa mengatur ritme setiap kegiatan. Karena kalau misalnya kita dipaksain ya, suatu hal yang dipaksakan pasti kan nggak bagus ya. Kalau badan udah capek banget terus kita maksain gitu, pasti langsung ada sinyal-sinyal tuh, entah apanya yang sakit lah, kepala yang sakit. Jadi saya sebisa mungkin tidak memaksakan. Misalnya badan udah capek ya udah tidur gitu. Bahkan kebetulan juga saya termasuk yang agak pelor ya, nempel molor. Jadi kalau lagi di jalan, lagi di perjalanan misalnya yang cukup jauh, itu saya selalu tidur. Dalam situasi apapun tidur.
Kebetulan saya juga tidak bisa nyetir juga, jadi kalau di jalan pasti tidur gitu. Jadi memang sebisa mungkin kita tahu kondisi diri kita sendiri. Itulah kenapa perlu yang namanya sadar. Nah, kalau kita sadar, kita enak, kita tahu. Oh, udah mulai, contoh misalnya kita habis makan makanan yang kolesterol misalnya, kebanyakan kan udah langsung berasa tuh, berhenti. Kita bisa misalnya minum air panas kayak atau apa gitu. Jadi sebenarnya penting banget kita bisa mengenali tubuh kita sendiri atau diri kita sendiri. Kadang-kadang kita kan suka dikasih sinyal tuh, misalnya habis makan apa, atau misalnya kita kurang tidur, sinyalnya seperti apa untuk tubuh kita gitu. Jadi memang diperlukan kita bisa mengenal diri kita sendiri agar kita tidak perlu lagi yang namanya istilahnya doping lah gitu untuk mengangkat stamina, karena sebenarnya kalau kita bisa teratur, misalnya tidur, kalau anjuran dari dokter itu kan tidur tuh minimal 8 jam kalau nggak salah ya. Nah, itu pun bukan jam 7 pagi baru tidur ya. Jadi memang ya kalau bisa jam 11 atau 10 malam udah tidur, bangunnya pagi. Nah itu alhamdulillah saya memang terbiasa dari kecil begitu, makanya sampai sekarang pun masih dilakukan gitu. Ya, tapi kadang-kadang ada juga sih pas memang lagi ada deadline rekaman atau di perjalanan memang harus menempuh jarak yang jauh, biasanya suka ada pegel-pegelnya, ada capeknya banget, tapi selalu saya langsung hajarnya tidur atau ya vitamin C lah, makan makanan yang mengandung vitamin, jaga makanan, jaga kesehatan, minimal ada keringat yang keluar dari tubuh kita juga, kayak kita olahraga, entah itu di dalam rumah, entah itu kalau misalnya lagi manggung di hotel gitu kan ada tempat, ada treadmill dan sebagainya, atau lari dan sebagainya. Jadi memang selalu disempatkan untuk seperti itu sih. Baik, terima kasih Mas Rian untuk penjelasannya. Sangat menarik teman-teman. Waktu terus berjalan, tapi kita masih ada satu lagi. Narasumber kita, praktisi kita. Waktu kita masih sampai dengan pukul 15.00. Jadi nanti waktu yang tersedia akan kita manfaatkan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Perkenankan untuk narasumber selanjutnya ada Mas Arthur Mukhtar atau dikenal Mas Encik. Nah, udah hadir sama-sama kita di sini. Beliau ini profesi sebagai aktor, model juga, aktif dari tahun 1991 sampai dengan sekarang. Ada film pertamanya tahun 91, kemudian baru-baru pertama dari film semua kan. Dan yang tahun 1993 juga berperan sebagai Ali Topan, sinetron Ali Topan Anak Jalanan. Dan sekarang kegiatan Mas Bucek ini unik ya. Ini aktif dalam kegiatan olahraga ekstrim nih. Ada motor trail, para layang, bersepeda segala macam. Wah, luar biasa. Ini bisa menjadi apa? Contoh ini ya. Tentang silakan. Silakan Mas Buce. Oke. Pendapatnya silakan. Ya. Ya, mohon maaf moderator, suaranya putus-putus. Selamat siang semua teman-teman.
Yang saya hormati Bapak Direktur Informasi dan Edukasi Pak Brigjen Pol Purwo Cahyono, juga Mbak Lula Kamal, juga Mas Rian Demasif, dan semua teman-teman yang hadir di webinar ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau kita bicara soal kenapa ada anggapan sekarang, kenapa artis jadi target operasi, saya rasa jawabannya yang paling tepat adalah sudah dijelaskan tadi di awal oleh Pak Direktur Informasi dan Edukasi, bahwa karena artis itu adalah public figure, jadi apapun yang dilakukan akan terblow up oleh media. Tapi kalau mungkin dilihat secara statistiknya, setiap hari pasti ada penangkapan, setiap hari ada operasi-operasi. Kalau dilihat persentasenya mungkin banyak yang bukan artis, tapi yang kedengaran dan yang kelihatan pastinya artis. Karena yang sudah dijelaskan tadi yaitu kita ini pekerja di bidang seni, musik kah, film kah, itu adalah public figure yang segala tindak perilakunya selalu akan menjadi bahan untuk di blow up di media. Kalau saya melihat dulu saya akhir 90-an juga aktif membantu mantan istri saya saat itu, Priscilla, juga aktif di organisasi untuk penyuluhan narkoba. Tahun 2000 kita juga bikin film mengenai narkoba. Waktu itu diambil oleh Pemda DKI saat dipimpin Pak Sutioso untuk dijadikan film penyuluhan, judulnya Bingkisan untuk Presiden. Saat itu kita melihat bahwa waktu itu zamannya zaman Putau. Kita melakukan satu penelitian di jalanan. Kita lihat kenapa anak-anak jalanan sampai ada yang jual diri, sampai ada yang menjual segala macam di rumahnya, tabung gas. Dan jadi kita udah lihat banyak contoh-contohnya akibat daripada narkoba itu sendiri. Nah, kalau kita bicara di bidang lingkungan keartisan, saya setuju dengan pendapat Mbak Lula Kamal tadi, bahwa artis banyak yang menyatakan karena jam kerja, karena dia dituntut untuk kerja dengan waktu yang panjang. Saya sebenarnya Mbak Lula, dengan hormat, mohon maaf sebelumnya, saya pribadi kalau bekerja, saya punya batasan di kontrak saya. Saya syuting itu punya batasan jam. Kalau kita mulai jam 9 pagi, maka paling lama saya harus selesai jam 11 malam. Kenapa? Karena saya perlu istirahat. Saya tidak pernah mau menerima pekerjaan syuting yang meminta saya bekerja sampai pagi. Nah, banyak juga teman-teman yang bilang, wah kalau stripping itu kerjanya bisa sampai pagi. Teman-teman artis khususnya saya ingatkan, jangan mau dibodohi produser untuk kerja 24 jam. Kita bekerja harus dengan batasan waktu. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan alasan bahwa wah ini kita karena dituntut pekerjaan kita harus segar terus. Alhamdulillah saya setiap hari berolahraga, dengan pola hidup, dengan pola kerja yang benar, kita bisa terhindar dengan yang tadi dikatakan Mbak Lula, bahwa lingkungannya akan menawarkan segala macam. Ini bisa untuk bikin kuat, ini akan bisa membuat kamu segar. Salah. Yang bisa bikin kita segar adalah tidur yang cukup, olahraga yang cukup, dan waktu kerja yang terbatas. Nah, jam kerja itu hak semua orang untuk tidak setuju dengan jam kerja yang ditawarkan apabila melewati waktu kerja normal. Ya, jadi syuting itu harus ada batasannya, sehingga apa? Kalau kita syutingnya ada batasan, maka kita akan menghasilkan hasil syuting yang baik. Nah, ada juga dibilang, wah ini obat-obatan bisa untuk menambah stamina. Bohong. Kenapa? Stamina hanya bisa didapatkan dari olahraga, makan makanan sehat, dan tidur yang cukup. Jadi kalau yang seperti Pak Direktur bilang, saya setuju Pak dengan tagline BNN sekarang, hidup harus 100%. Karena kita hidup nggak boleh setengah-setengah. Dalam berkarya kita harus 100%. Dalam hidup kita harus 100%. Caranya bagaimana? Pola hidup harus dibenarkan dulu. Tadi juga saya menanggapi tanggapan Mbak Lula dan Mbak Ocha Jamila yang mengatakan kalau artis itu harus diberi hukuman lebih berat. Mohon maaf, bukan saya tidak menghormati mbak-mbak sekalian, tapi siapapun siapapun sama di mata hukum. Apakah itu artis, apakah itu bukan artis, atau apapun profesinya, itu sama di mata hukum. Jadi hukuman itu tidak bisa dibeda-bedakan.
Terus saya nggak dibilang kenapa artis itu menjadi semua harus menjadi target. Saya rasa teman-teman di BNN, teman-teman di kepolisian sudah punya cara untuk melihat siapa yang akan menjadi target, siapa yang ini. Kita harus ingat, public figure itu apabila terjadi sesuatu, apakah itu tertangkap narkoba, apakah itu dia punya masalah rumah tangga, apakah itu akan selalu menjadi blow up di media. Itu pasti. Dan itu adalah resiko dari kita para pekerja di bidang kesenian ini. Dan mungkin satu lagi yang saya harus tambahkan, untuk teman-teman, khususnya di teman-teman saya di bidang pekerjaan saya di keartisan, juga umumnya mungkin teman-teman yang lain di Indonesia ini, bagaimana caranya kita menghindari narkoba? Kalau emang ada di lingkungan kita menggunakan ataupun pengguna, hindari, carilah kesibukan-kesibukan yang positif. Sehingga apa? Contoh saya kalau syuting, hanya syuting. Saya tidak pernah ada di lingkungan itu. Karena apa? Saya punya lingkungan yang lain. Saya melakukan kegiatan-kegiatan outdoor. Dulu tahun 97 sampai 2000, saya aktif bertinju. Saya punya sasana, saya membina petinju. Sehingga kita setiap hari olahraga. Dengan itu badan kita menjadi sehat. Semenjak tahun 2000 sampai hari ini, saya aktif di kegiatan paragliding atau terbang layang. Dan dari mulai tahun 2016 sampai 2018 saya menjadi pelatih PON Jabar. Nah, itu semua kita bisa lakukan kalau apa? Kalau kitanya sehat. Jadi carilah lingkungan-lingkungan yang positif. Jadi kalau ada lingkungan, kita nggak bisa hindari. Ada lingkungan mungkin yang negatif. Tapi adalah pilihan kita sebagai manusia untuk mau ada di situ atau tidak. Jadi kalau banyak orang bilang kenapa artis harus jadi target, saya rasa itu anggapan orang-orang yang kurang tepat, karena target narkoba saya rasa dari BNN dan teman-teman kepolisian bukan hanya artis, tapi semua orang yang terlibat menggunakan, menjual dan mendistribusikan, itu semuanya target, bukan hanya artis. Tapi artis kalau apabila tertangkap, apakah itu pengguna, apakah itu pasti akan menjadi berita yang berhari-hari, yaitu resikonya. Makanya teman-teman artis harus mawas diri dan memilih. Hidup itu, ikutlah kata Pak Direktur, kita hidup 100%. Sehingga kita juga bisa 100% dalam pekerjaan. Kalau kita 100% sehat, maka kita bisa maksimal di dalam pekerjaan. Alhamdulillah, saya 34 tahun bekerja di bidang keaktoran ini. Saya aktif di beberapa kegiatan olahraga tanpa harus mendapatkan suplemen atau bantuan dari narkoba. Karena apa? Karena di setiap kontrak saya dari dulu sampai sekarang, saya tidak mau bekerja melewati batas waktu. Itu adalah salah satu kunci supaya teman-teman artis bisa terhindar dari godaan-godaan atau tawaran-tawaran orang yang bilang, wah kalau lo pakai ini nanti lo bisa syuting 1 malam penuh. Kalau saya disuruh syuting 1 malam penuh, mendingan saya berhenti kerja. Kenapa? Karena pekerjaan itu pasti ada lagi yang lain. Karena kalau ada sebuah produksi menawarkan pekerjaan sampai 24 jam, itu akan membuat banyak sekali kerugian buat kita. Satu, kerugiannya adalah hasilnya tidak mungkin maksimal. Kedua, kerugiannya adalah nanti akan tergoda untuk mencoba atau menerima tawaran-tawaran yang mengatakan bahwa oh ini bagus buat kerja, itu bagus buat kerja. Yang paling bagus adalah setiap hari olahraga minimal 1 jam, air putih 3 liter sehari, dan mengatur pola makan. Kalau kita sudah lewat jam 8 malam, saya hanya minum air putih sampai jam 10 pagi. Baru window makan saya dan jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Dan itu kita pilih. Apapun yang masuk ke badan kita itu harus kita pilih. Sekali-sekali boleh kita makan junk food dan lain-lainnya. Tapi kalau kita menjaga makanan kita tetap bagus, insya Allah badan kita akan sehat. Saya rasa sekian dari saya, Pak Moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan, monggo silakan, saya siap menjawab. Baik, terima kasih Mas Ucek sudah menyampaikan pandangannya tentang
tema kita artis target operasi narkoba. Untuk selanjutnya, sambil menunggu teman-teman yang akan mempersiapkan pertanyaan langsung kepada Mas Bucek, kita kasih kesempatan untuk Mas Rian nih, ya, mungkin bagi teman-teman ya peserta, apabila pilih satu orang aja ya, karena sebagian sudah ada juga yang menyampaikan pertanyaan melalui chat. Nah, secara langsung satu orang nanti moderator pilih. Ada? Langsung ya, biar langsung didengar oleh Mas Rian. Siapa? Ini angkat tangan yang mau bertanya. Coba. Siapa ya? Asni mungkin. Baik, kalau belum ada langsung dijawab pertanyaannya. Siapa? Abdurrahman. Mas Abdurrahman, tulis. Ya, silakan Mas. Langsung. Silakan Mas Abdul. Silakan ditanyakan langsung. Dia mute, masih mute. Unmute dulu Mas. Mas Abdurrahman tulis. Silakan, ada pertanyaan untuk narasumber khusus Mas Rian. Tidak ada ya? Atau yang lain? Tidak, bagus. Kayaknya belum. Oh, sepi job tadi. Atau yang ada. Kalau nggak ada yang tulis saja Mas. Oke, yang tulisannya kali ya. Ini dari Asni ke Sumaningrum. Ini Karian pernah ada yang nawarin obat-obat atau fitnah, reaksi Karian seperti apa, ditolak atau terima, kalau ditolak bagaimana? Oke. Ya namanya dunia entertain itu pasti yang namanya lagi nongkrong terus seperti itu pasti pernah. Tapi karena banyak teman-teman yang melihat saya itu saya tidak merokok juga, tidak alkohol juga. Jadi pas saya tolak, mereka langsung tidak memaksa gitu. Karena memang mungkin tahu. Dan biasanya kalau udah gitu, saya langsung buru-buru pergi. Karena biasanya ketika pernah ada satu sama seorang teman di tempat karaoke lah, nyanyi lah lagi. Jadi maksudnya biasanya kan suka seru-seruan kan sambil karaokean gitu kan. Pas nyampe sana ternyata kok lagunya beda gitu kan. Lagunya beda, lebih jadi bukan lagu karaoke tapi lagu yang jedak-jeduk. Terus pas kok lampunya gelap banget gitu kan. Pas saya nyalain udah gak beraturan orang-orangnya. Akhirnya saya langsung cepat-cepat kabur karena kita nggak tahu, takutnya nanti ada sweeping atau apa terus kita kena, kita nggak tahu apa-apa, malah repot kan, malah panjang gitu. Akhirnya itulah dia betapa pentingnya kita tuh sadar gitu. Harus, kalau kata Ben kan 100% hidup 100% ya. Kita benar-benar hidup bener. Kalau misalnya kita nggak sadar ya, hal kayak kalau misalnya terjadi seperti itu lagi, itu pasti saya akan masuk ke situ dan mungkin ketika ada pemeriksaan saya kena gitu. Untungnya saya sadar langsung
tutup langsung kabur, langsung benar-benar langsung masuk mobil lagi. Jadi memang kesan penting, dan kalau sudah hal itu kan memang kita tahu itu dilarang ya. Negara pun melarang kita memakai narkoba gitu. Jadi kalau kita ditawarin, kalau ya kita bilang kalau emang nggak mau ya nggak mau. Nggak perlu sungkan, nggak perlu nggak enak hati, karena itu malah bisa merugikan kita kan. Karena orang Indonesia itu kadang-kadang ada aja yang masih nggak enakan gitu sama, apalagi yang nawarin tuh orang yang mungkin punya pengaruh atau mungkin dia lebih tua dan sebagainya. Nah, kalau hal-hal seperti ini kita harus punya prinsip sih, tolak aja langsung, dan sebisa mungkin pergi dari lingkungan itu, karena kita nggak pernah tahu kalau lagi apes kan tiba-tiba lagi ada sweeping polisian misalnya lagi mau cari siapa yang nanti bakal di blow up media dan sebagainya, karena tahu bahwa kita adalah public figure. Itu yang memang benar-benar harus kita harus mawas diri sih sebagai public figure, itu memang harus mawas diri, karena kita harus siap untuk dikorek-korek hal pribadi. Makanya saya dari dulu memang tidak pernah mau terlalu yang mengumbar hal pribadi, karena pasti kita jadi nggak nyaman kan, karena semua orang harus tahu apa yang kita lakukan. Apalagi kita ketahuan melakukan hal yang negatif, nah itu bakal susah, bakal panjang. Apalagi itu sih, nolaknya dengan baik-baik aja, tapi kita harus tegas. Gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Mungkin waktunya sudah hampir habis untuk Mas Yan meninggalkan tempat. Saya minta nih mewakili yang lain, mungkin ada closing-nya aja. Pesan teman-teman nih, peserta nih. Apa nih? Ya, tadi terlintas. Memang apalagi di masa pandemi ini ya, di pandemi ini memang benar-benar jadi tangan untuk kerja seni kan kita sebagai musisi juga banyak banget jadwal di cancel ya. Itu kalau mau dibilang stres pasti ada stres ya. Tapi kembali lagi kita harus bersyukur juga. Bersyukurnya adalah saya selalu makanya saya ini bilang bahwa kita harus bangun rasa cinta kita, rasa jadi kita tuh di keluarga. Ya saya biasa kalau di rumah itu di meja makan, kebetulan saya mau makannya di rumah itu selalu tempe goreng, sayur asem, kalau enggak sayur sop. Itu setiap hari begitu. Nah, saya selalu ngobrol sama istri saya, sama anak-anak, saya selalu bersyukur dengan hal itu. Alhamdulillah ya, kita masih bisa makan begini. Nah, hal seperti itu yang bikin kita jadi nggak merasa kurang gitu, nggak merasa kurang. Dan ketika pandemi gini semua di cancel, akhirnya saya bisa mencari inovasi yang lain. Gimana caranya? Ternyata kita bisa konser virtual, kita bisa nawarin ke brand-brand, kita punya konser begini nih. Akhirnya mereka membayar kita walaupun hanya virtual. Ya walaupun secara rate memang jadinya kita nggak dibayar full seperti biasa ya. Tapi kan paling nggak ada pemasukan. Terus gara-gara pandemi COVID-19 kemarin, saya jadi aktif di YouTube dan sebagainya. Karena lumayan juga ternyata AdSense-nya. Jadi memang banyak gimana cara kita bisa lepas dari hal-hal negatif, termasuk yang narkoba itu. Jadi teman-teman, pekerjaan ada kalau kita kerja. Jadi jangan tunggu kita ada tawaran kerja, tapi kita bikin sesuatu apapun itu. Jadi apa yang kita punya, apa yang kita bisa, passion kita apa, yang kita lakukan. Yang bisa masak, bikin makanan kayak apa, yang bisa jahit, bikin masker dan sebagainya. Jadi kita lakukan apa yang kita bisa. Karena sudah bukan zamannya kita
harus nunggu orang nyari kita, enggak. Selalu gimana caranya kita kerjaan ada kalau kita kerja, itu prinsipnya itu. Kalau misalnya kita nggak kerja, kita nggak ada kerjaan. Jadi buat teman-teman untuk bisa terhindar dari hal-hal negatif seperti narkoba dan sebagainya, tetap lingkungan tuh sangat pengaruh. Bergaulah dengan orang-orang yang memang positif, bukan positif narkoba tapi ya, maksudnya yang sering melakukan hal yang positif. Terus tidur yang cukup, olahraga, makan sehat, yang simpel sih. Itu dari kecil kita sudah tahu itu ya. Tapi kadang kita lupa hal itu, dan yang penting adalah bersyukur dan juga sering-sering ngobrol di rumah sama keluarga. Itu jadi fondasi yang luar biasa sih buat saya. Ngobrol sama orang tua, ngobrol sama istri, anak, itu adalah salah satu cara yang cukup jujur kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian atas pernyataan penutupnya pada peserta. Terima kasih juga atas kehadiran Mas Rian. Tetap sehat, tetap berprestasi, tetap berkarya. Mudah-mudahan bisa menjadi panutan ya bagi artis-artis yang lain, terutama juga peserta webinar sore hari ini. Baik, teman-teman, kita masih lanjut. Masih ada narasumber Bapak Direktur Informasi dan Edukasi Bapak Purwo dan Mas Bucekdip. Mas Bucekdip udah banyak pertanyaan nih dari peserta nih. Iya, tapi kita siapkan Mas, nanti kita bantu bacakan juga sehingga nanti bisa terjawab dan bisa memenuhi keingintahuan dari peserta. Untuk selanjutnya berkenan kami silakan Bapak Direktur Informasi dan Edukasi, karena ada beberapa pertanyaan Pak seputar bahasan kita ini yang bisa Bapak jawab langsung dan bisa didengar oleh peserta yang lain. Silakan Pak. Moderator, ini ada beberapa pertanyaan melalui chatting. Yang pertama berkaitan dengan adakah hukuman yang berat untuk artis ya? Sama dengan yang disampaikan juga dari Mbak Ocha tadi, artis perlu hukuman yang berat. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Mas Buce, ya, bahwasanya kita ini sama di hadapan adanya persamaan hukum ya, kita ini ya, dengan bahasa hukumnya itu equality before the law. Jadi sama, dan bunyinya pun di undang-undang itu juga setiap orang atau barang siapa. Dengan demikian tidak disebutkan setiap artis atau setiap golongan, setiap semuanya. Jadi setiap orang, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, apapun derajat dan sebagainya, itu tidak ada. Sehingga sama ketika seseorang itu menyimpan, memiliki, mengedarkan, dan sebagainya terhadap narkotika, itu akan dapat ancaman hukuman yang sama. Ya, yang paling rendah 4 tahun sampai dengan 12 tahun. Ya, ini. Jadi artinya tidak ada pembedaan. Sehingga kalau tadi dikatakan artis target, sebetulnya bukan artis ya. Benar yang disampaikan Mas Buce juga, bahwasanya dari data yang ada mungkin hanya berapa persen lah artis itu, masih banyak yang di luar artis yang diproses. Tapi itu tadi kembali karena artis itu adalah public figure itu. Jadi begitu ketangkap jadi suaranya dan bisa terjual lah di media massa yang begitu heboh kan gitu ya. Itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan, kita adalah target kita itu adalah setiap orang yang memiliki, yang menyimpan, yang mengedarkan,
ya, yang memproduksi dan seterusnya. Itu target kita. Jadi target bukan artis siapapun. Nah, itu tentunya diawali juga dari adanya laporan, hasil penyelidikan dan sebagainya. Sehingga petugas itu tidak ada keinginan sedikit pun ya, untuk bisa tenar, mengorbankan orang lain atau mengorbankan artis kita jadikan target supaya saya bisa terkenal. Tidak seperti itu. Ada proses ya. Dalam penyidikan tadi saya sampaikan ada yang diatur di dalam Perkap nomor 6 2019 ya, Peraturan Kapolri tentang penyidikan. Jadi urut-urutannya ada. Nah, kalau kita tidak melaksanakan urut-urutan itu, kita tidak melaksanakan proses penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Perkap 2019, kita bisa digugat. Penyidikan kita bisa digugat, bisa dibatalkan, bebas demi hukum. Itu kemudian yang berikutnya, mengapa artis terjerat narkoba dan pada akhirnya diarahkan untuk rehabilitasi. Rekan-rekan peserta webinar sekalian, sudah ada kebijakan dari Kepala BNN bahwa ketika ditemukan atau setiap orang yang ditangkap itu harus dilakukan asesmen, ya, dilakukan asesmen untuk menentukan dia itu pengedar, dia itu korban atau pengguna, atau dia bandar. Nah, itu ada kewajiban, ya. Jadi kalau mereka ditemukan dalam asesmennya itu dia sebagai pengguna, dia sebagai korban, ya ada kewajiban untuk dilakukan rehabilitasi, ya, direhabilitasi. Dan untuk menentukan rehabilitasi dan sebagainya, karena dalam proses penyidikan itu tergantung daripada putusan hakim, nanti akan mengurangi masa tahanan. Nah, kenapa kok selalu artis? Banyak ya yang dilakukan rehabilitasi, banyak yang sudah melaksanakan kebijakan Kepala BNN tentang pelaksanaan rehabilitasi. Satu pemikiran yang pertama, di samping karena adanya aturan, adanya Undang-Undang Nomor 35 2019, juga kita memikirkan ya, dari sekian banyak penghuni lapas itu 40% adalah masalah narkoba. Kemudian dari 40% itu sendiri hampir seperempatnya, ya, atau mungkin seperempat lebih lah ya, saya lupa persentasenya, itu dihuni oleh pengguna, ya, sebelum adanya kebijakan dilakukan program rehabilitasi atau program asesmen itu. Nah, ini kita berharap para pengguna ini jangan sampai nanti dia akan terjerembab yang lebih dalam lagi, ya makanya kita lakukan program rehabilitasi ini. Biar yang di penjara itu ya pengedar sama bandar gitu. Karena kita khawatir kalau dia pengguna masuk di LP, nanti justru mereka akan, kita khawatirkan akan berkumpul dengan kelompok-kelompok pengedar maupun kelompok bandar, dan keluarnya dia akan tidak sembuh, akan lebih parah lagi gitu. Nah, itu sudah ada kebijakan, sehingga jadi yang sampaikan teman tadi bahwasanya kenapa kok public figure ditangkap kemudian direhabilitasi. Tidak hanya public figure, sudah banyak, cuma karena dia bukan public figure sehingga tidak diekspos gitu ya. Itu. Jadi pada prinsipnya ada kewajiban penegak hukum ketika melakukan penangkapan segera dilakukan asesmen ya, dalam waktu kurang lebih 7 hari itu harus segera dilakukan asesmen. Kemudian yang berikutnya, tadi disampaikan ya, alasan artis menggunakan narkoba untuk stamina. Tadi sudah dijelaskan sama Mas Buja, termasuk Mas Rian, tidak harus menggunakan narkoba, banyak cara. Ya, untuk sehat itu ya itu tadi, olahraga cukup, makan sehat, dan tidur cukup, betul gitu ya. Nah, kemudian tadi disampaikan ya, yang kontrak-kontrak melebihi batas kemampuan kita, batas kemampuan manusia, ya harus ditolak dengan tegas.
Ya, kita harus yakin rezeki itu ikut gitu ya. Jadi tidak perlulah ya tidak perlu dikejar-kejar dengan mengorbankan badan kita atau mengorbankan kesehatan kita. Justru nanti kita tambah tidak sehat. Ya. Jadi mari sama-sama kita meningkatkan stamina kita. Jangan menggunakan narkotika untuk meningkatkan stamina kita. Kemudian dari Mas Abdul Rahman ini, terkait dengan peredaran narkoba di kalangan artis terus-menerus, kenapa pihak berwajib belum bisa mencari bandar yang sesungguhnya digali dari para artis yang kena narkoba? Apa mungkin bandar itu punya backing orang kuat di negeri ini, seperti ada mafia narkoba? Karena saya lihat polisi lebih banyak menangkap pemakai daripada pengedar. Mas Abdul Rahman dan teman-teman peserta webinar, bahwasanya sindikat narkotika ini betul-betul tertata rapi ya, sulit untuk dilakukan pengungkapan yang berkelanjutan karena ada sel-sel yang sel-sel itu saling tidak kenal dan bisa memutus ya. Tapi dari BNN akan terus menindaklanjutin perkembangan-perkembangan, khususnya jaringan-jaringan pengedar narkoba yang jaringan luar negeri ya. Kalau untuk jaringan-jaringan dalam negeri ini sudah ditanganin oleh Polri, ya kita juga saling memberikan informasi BNN yang berkaitan dengan jaringan-jaringan yang ada di luar negeri. Ya. Jadi sampai saat ini belum adalah backing yang kuat di negeri ini. Ya, mudah-mudahan informasi yang ada itu ya mungkin masih perlu adanya pembuktian-pembuktian. Kemudian dari Depok, Asmoro, yang mengatakan lembaga negara yang diminta oleh undang-undang sebagai koordinator penanganan penyalahgunaan narkotik terhadap public figure yang mendukung untuk melegalkan jenis narkotika golongan 1, yaitu ganja. Public figure ini memiliki banyak penggemarnya, dan menurut saya ini adalah hal yang perlu mendapat perhatian. Ya, terima kasih Mas Asmoro. Intinya, setiap orang pada era demokrasi ini kan banyak boleh menyampaikan pendapat dan haknya. Tapi pada prinsipnya dia tidak boleh menyimpan, tidak boleh mendistribusikan, memproduksi, menggunakan. Nah, kalau sudah seperti itu kita akan melakukan penangkapan. Tapi sebatas dia menyuarakan, silahkan aja, itu hak demokrasi. Tapi bahwasanya sampai dengan hari ini ganja itu tetap tidak akan dilegalisasi. Ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu ya, ada pertemuan Expert Commit on Drug Dependent ya di Austria ya, yang membahas tentang topical meeting dalam rangka pembahasan 6 rekomendasi WHO yang isinya juga akan memberikan semacam rekomendasi terhadap legalisasi ganja. Dari beberapa negara yang ikut dalam pertemuan meeting Zoom itu, hanya 3 negara yang setuju, ya, yaitu Mesir, Kolombia, dan Afrika Selatan. Abstain, Argentina, Australia, Turki, USA, dan Uni Emirat Arab. Itu abstain. Lainnya tidak setuju. Jadi bohong kalau katakanlah ada beberapa negara ASEAN itu setuju ya, untuk melegalkan. Sampai dengan hari ini khususnya untuk ASEAN belum ada yang menyetujui. Artinya di dalam dunia sendiri, ya di PBB sendiri belum adanya negara-negara yang lebih banyak setuju ganja dilegalkan. Hanya 3 negara. Artinya ya, kita masih tetap berpedoman pada aturan yang ada dan
BNN itu hanya sebagai pelaksana undang-undang. Untuk yang membuat undang-undang adalah DPR bersama pemerintah. Selama DPR dan pemerintah belum mencabut undang-undang narkotika atau ganja dikategorikan narkotik golongan 1, ya kita masih tetap melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan tindak pidana ganja, ya, penyalahgunaan ganja. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara melaksanakan program P4GN di lingkungan sekolah atau pelajar? Ya, mungkin yang ditanyakan mungkin dalam kondisi saat ini ya, mungkin ya barangkali ya dalam kondisi saat ini pelajar karena tidak bisa hadir di sekolahan secara fisik, ya barangkali kita mencari terobosan-terobosan dengan menggunakan webinar. Tentunya kita akan koordinasi dengan guru, apa bisa juga diisi dalam waktu-waktu yang luang untuk anak-anak diajak ikut webinar bersama-sama, ya, untuk mengurangi pertama kejenuhan, untuk mengurangi tidak ada kegiatan, ya setelah dia menerima pelajaran mungkin ada tambahan, silakan bisa dikoordinasikan dengan sekolah masing-masing, ya, disesuaikan dengan kondisi dan karakter daerah atau wilayah masing-masing. Saya kira itu dari saya untuk beberapa pertanyaan yang bisa saya sampaikan, karena masih ada kesamaan ya pertanyaan yang bisa saya informasikan tadi. Silakan untuk moderator, saya kira itu mungkin yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bapak Direktur. Terima kasih Bapak Direktur. Informasi edukasi sudah menjawab beberapa pertanyaan disampaikan oleh peserta melalui chat. Nah, saya kembali pada Mas Bucek nih. Bucek masih ada ya? Masih monitor Mas? Ya. Mas Bucek, ini ada pertanyaan. Saya bantu bacakan ya. Nah, bantu bacakan aja. Ini ada pertanyaan dari Asni Kesumaningrum. Pertanyaannya sebagai berikut. Kak Bucek, sebagai artis senior, menurut Kak Bucek, ada bedanya nggak gaya hidup atau pergaulan artis di zaman muda Kak Bucek dengan zaman sekarang? Dan bagaimana caranya menghindari pergaulan buruk menurut Kak Bucek? Nah, itu satu dulu, Mas Bucek, silakan. Oke, terima kasih Bang Moderator. Saya juga sudah mencatat ada beberapa pertanyaan yang di chat. Saya jawab Mbak Asmi. Bedanya nggak ada ya sebenarnya di setiap generasi. Saya kebetulan dari tahun 84 main film. Jadi era 80-an, 90-an itu zaman itu cuman berbeda aja jenis narkobanya. Waktu itu orang lebih ke jarum suntik, heroin, itu yang membuat akhirnya kita tidak tertarik untuk ada di lingkungan itu. Nah di tahun 90-an lain lagi, tahun 2000 lain lagi, karena ini kan berkembang terus yang seperti tadi dijelaskan oleh Pak Direktur juga. Jadi kalau bedanya nggak ada, tapi yang harus tetap sama adalah kita sebagai manusianya harus tetap sama sikap kita dalam menghadapi lingkungan kita. Karena walaupun kita ada di lingkungan yang buruk sekalipun, kalau kitanya tidak terpengaruh untuk buruk, maka kita tidak akan jadi buruk. Saya rasa gitu Mbak Asmi ya jawabannya, bedanya nggak ada, hampir sama, cuman beda masa, beda jenis dan sebutannya aja. Terus kalau boleh saya tambahkan catatan saya tadi dari Mas Bayu Tribunus, ini artis drop mental karena sepi job lalu lari ke narkoba. Menurut saya Mas alasan. Jadi gini, 25 tahun yang lalu saya sudah mulai menyadari bahwa saya tidak bisa seumur hidup menjadi artis. Karena di dunia keaktoran atau di dunia itu kan ada batasan umur. Ya alhamdulillah saya sampai hari ini masih bisa bekerja. Tapi dari 25 tahun lalu saya sudah bikin rencana. Saya punya pekerjaan lain di luar bidang keartisan. Sehingga saya tidak bisa memberi alasan saya sepi job. Kenapa? Contoh
yang main sinetron, yang main film, itu semua ada masanya. Nggak semua artis bisa sampai di 3 generasi. Tidak sampai bisa 4 generasi. Ada beberapa senior saya yang sampai hari ini masih bekerja. Luar biasa. Tapi artis-artis atau aktor-aktor yang pandai, dia akan berpikir bagaimana caranya supaya hidup dia itu tidak hanya menggantungkan di dunia keaktoran ini atau di dunia keartisan ini. Saat dia lagi pada posisi di atas, dia harus smart. Dia harus memikirkan apa jenis pekerjaan lain yang bisa menjadi pemasukan hariannya, sehingga saat lagi sepi job, contoh tahun 98 semuanya shutdown, dunia film Indonesia shutdown, krisis ekonomi. Tapi apakah kita harus terus jadi berhenti kerja, harus drop lalu lari ke narkoba? Bukan. Kita harus berpikir bagaimana caranya. Kita harus punya sumber income yang lain, bisa bermacam-macam. Ada yang berinvestasi, ada yang punya pekerjaan yang lain. Tapi itu semua bisa dilakukan. Jadi kalau pertanyaannya artis yang drop mentalnya lalu karena sepi job lalu dia lari ke narkoba, ya mohon maaf, itu adalah sebuah alasan. Karena kita sebagai aktor, aktris, penyanyi, dan lain sebagainya, kita harus berpikir untuk rencana hidup kita nih sampai ke depan mau jadi apa. Saat saya di usia 20-an, kebetulan saya sudah punya anak, jadi saya sudah punya tanggung jawab. Saat teman-teman saya baru masuk kuliah, saya sudah ganti popok. Sehingga saya harus berpikir, kalau saya menggantungkan hidup saya di dunia keartisan, mungkin saya tidak akan bisa menghidupi 4 anak saya. Alhamdulillah sekarang sudah lulus kuliah. Jadi jangan itu dijadikan sebuah alasan bahwa oh kita sepi job terus lari ke narkoba. Kalau sepi job berarti nggak punya uang. Kok bisa beli narkoba? Jadi jawaban itu saya rasa kurang cocok Mas Bayu ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bayu. Terima kasih. Bang Moderator, kalau ada lagi pertanyaan silakan. Terima kasih Mas Uce, kelihatannya sudah mendekati waktu juga, sehingga setiap narasumber saya minta mesti statement terakhirnya untuk peserta. Jadi bisa, jadi ini sama Mas. Siap. Mungkin ada pesan terakhir untuk peserta, silakan. Oke, pesan terakhir saya buat teman-teman yang mengikuti webinar ini, buat adik-adik junior saya yang di dunia keaktoran, di dunia entertainment kata semua orang, yuk kita dukung hidup 100%. Kenapa? Insya Allah kalau kita hidup itu sehat, insya Allah kita bisa berkarir lebih panjang. Jadi ingat, tidur cukup, makan sehat, dan olahraga. Dan kita harus bikin plan. Dalam hidup itu kita harus bikin rencana. Sehingga kita tidak punya alasan untuk mengatakan hidup kita, wah nih gue lagi susah. Enggak, jangan. Kita harus semangat. Hidup cuma satu kali, make it worth it. Hidup kita harus berarti. Jadi saya sangat mendukung tagline baru dari BNN, yaitu hidup 100%. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya juga sampaikan terima kasih kepada Mas Uce telah mendukung tagline kita hidup 100%. Saya mengajak kepada seluruh peserta webinar, mari kita sama-sama hidup 100% di bidang apapun. Ya, pekerjaan, ayo kita bekerja 100%. Ya, artinya 100% ya betul-betul mengikuti aturan 100%. Kemudian kita melaksanakan hidup 100% sesuai dengan peran, ya, peran kita masing-masing. Ya, pada saat itu kita berperan sebagai siapa, sebagai apa. Ya. Bisa peran di kantor, peran di rumah, peran juga di lingkungan keluarga. Hidup 100%. Dengan kita memperdomani hidup 100%, itu insya Allah kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan
Ya, itu yang kita harapkan rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas ikut partisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Kita akan bertemu kembali pada topik yang lainnya. Saya Direktur Informasi dan Edukasi Deputi Pencegahan, ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan saya akan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, om santi santi om, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih Bapak Direktur Informasi dan Edukasi atas pernyataan penutupannya. Terima kasih juga pada para narasumber yang sudah hadir, Mas Ucek, Direktur, Mas Rian, Mbak Lula, para peserta juga. Mudah-mudahan diharapkan dengan kegiatan kita ini akan menjadi referensi informasi dan edukasi serta pencerahan bagi para peserta tentang pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di lingkungan artis atau pekerja seni. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi kehadirannya narasumber peserta. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Perkenankan saya moderator menutup kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.